sejati. Halo semuanya, selamat datang di podcast. Kayaknya pernah itu. 1 bulan 3.000 saja. Tolong tuh alumni dibayar rata. Rumor-rumornya kagak gitu. ANJAY anjay. Sampai jumpa. Everybody stand by now. Halo semua, selamat datang di Podcast Ganesha. Bersama saya Hasna Kamila dan di sini sudah ada Bapak Muhammad Dirhamsyah. Beliau ini adalah pegiat sejarah dan hari ini beliau sudah menyempatkan waktunya dan mau menjadi narasumber kita. Ya. Halo Pak Dirham. Halo, selamat pagi. Ya. Gimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Pak Dirham sudah makan? Sudah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ya, Pak Dirham ini adalah pegiat sejarah ya Pak. Ya, Memang sejarah itu apa sih Pak? Dan Ya. kenapa Bapak bisa tertarik menjadi pegiat sejarah? Ya, sejarah itu adalah catatan tentang peristiwa masa lalu yang ditulis dan kemudian diceritakan menjadi satu dokumen. Tetapi kalau kita sederhanakan bahwa sejarah itu masa lalu. Iya. Masa kini akankah pasti lebih baik dari masa lalu? Nah, untuk menjadikan masa depan kita lebih baik, maka masa kini dengan masa lalu itu harus terkoneksi. Jadi itu. Jadi hidup dijalani ke depan, tapi dipahami ke belakang. Karena masa depan itu adalah suatu negeri yang tidak ada petanya. Nah, untuk bisa tahu kita posisinya ada di mana, kita harus kembali ke rumah sejarah dan harus tahu kenapa kita dulu dibentuk menjadi sebuah bangsa dan kita harus mengenali diri kita, lingkungan kita, keberadaan kita sekarang ini pasti ada sangat terhubung dengan masa lalu. Dan kenapa saya tertarik awal mulanya tertarik sejarah karena saya awalnya melihat teman-teman seumuran saya, mereka sudah banyak punya prestasi. Ada teman Mas Romi Tabirawa, itu dia tahun 2006 bikin batik 1.000 orang dalam sehari yang mendapatkan Guinness World Record ya tahun 2006. Nah, saya melihat teman-teman saya, angkatan saya itu mereka sudah punya prestasi. Nah, saya itu apa yang bisa saya perbuat dari kota saya? Tergerak gitu. Iya. Saya mulanya awalnya tidak sengaja membuat satu cerita tentang Pekalongan Tempo dulu di radio Kota Batik. Acaranya namanya Pekalongan Files. Berkembang, saya semakin cinta terhadap apa yang saya lakukan dan saya terus menggali dan secara tidak terduga dan di luar ekspektasi saya terhubung dengan orang-orang yang bergelut di bidang sejarah dan juga orang-orang asing, orang-orang Belanda yang kemudian menjadi sahabat saya dan menghubungkan saya dengan dokumen-dokumen yang ada di sana, sehingga saya bisa mendapatkan banyak dokumen tentang kota kelahiran saya, yang dimana saya berpikir bahwa ini sangat penting untuk kita masa depan Pekalongan itu menjadi lebih baik. Oke. Jadi awalnya karena lihat teman-teman ya yang sudah mendapat banyak prestasi, terus Bapak tergerak gitu ya. Oke. Dan setelah itu dari situ berkembang, saya bisa membuat satu buku pertama saya tahun 2014, judulnya Pekalongan yang Tak Terlupakan. Disusul 2 tahun kemudian ada setahun kemudian ensiklopedia tokoh Pekalongan, terus batik Pekalongan dari masa ke masa, terus sejarah kelurahan dan yang terakhir Babat Kabupaten Pekalongan. Dan sekarang ada satu buku yang sedang saya selesaikan untuk masa depan, satu kadipaten yang hilang di Pekalongan, yaitu Kadipaten Jaya Desa.
sedang saya selesaikan bersama teman-teman di komunitas budaya desa. Mudah-mudahan tahun depan doanya bisa selesai menjadi satu buku. Oke, masih OTW ya Pak? Iya. Dinantikan ya tahun depan ya Pak, insya Allah. Insya Allah. Nah, terus gimana sih Pak ceritanya hingga orang-orang itu bisa tahu kalau Bapak ini dikenal sebagai pegiat sejarah? Ya, secara tak terduga itu banyak sekali ternyata peminat-peminat sejarah di kalangan. Awalnya saya bikin satu komunitas namanya Kalongan Heritage Community. Dari situ kita menggali informasi tentang sejarah peninggalan kolonial yang bisa dijadikan satu destinasi pariwisata, wisata sejarah. Kemudian saya bikin dengan anak-anak muda satu komunitas namanya Festival Kalongan. Di Facebook ada. Itu tentang kita bagaimana belajar sejarah gedung peninggalan kolonial, tapi dengan cara yang smart. Yang kita belajar langsung di lokasi dengan berjalan, dan di situ diadakan pembelajaran mengenai historisnya dari gedung itu. Kemudian kebetulan semua peminatnya adalah anak muda, dan kita berusaha menampilkan sejarah yang tidak membosankan, sejarah yang bisa berkolaborasi dengan komunitas kekinian. Misalnya dengan stand up komedi, ya, kita bisa bergandengan tangan dalam satu cerita bingkai sejarah, membicarakan satu sejarah, tema sejarah yang dikhususkan untuk anak muda. Nah, itu yang terjadi, dan setelah itu ada komunitas Pemasinau Sogan ngaji sejarah, itu lebih khusus tentang sejarah-sejarah dengan peristiwa Mataram, Pekalongan di era Mataram. Kemudian saya juga di Wira Desa membimbing anak-anak muda namanya komunitas budaya Wira Desa, dan berkembang. Saya dijadikan narasumber di mana-mana, termasuk di sini. Nah, itu semuanya berkat sejarah di luar ekspektasi saya. Awalnya saya memang tertarik, tetapi kemudian saya berpikir bahwa kita jangan sampai kepaten obor. Salah satu pelita itu kenapa supaya kehidupan kita menjadi terang, itu kembali ke rumah sejarah. Oke, jadi gitu ya Pak. Iya. Hingga Bapak dikenal sebagai pegiat sejarah. Terus ngomong-ngomong soal sejarah nih kan, dulu di Pekalongan tuh kan ada peristiwa tanggal 3 Oktober tahun 45. Itu tuh peristiwa apa sih Pak? Ya, kalau 3 Oktober berarti kan zaman itu kita masih dalam pendudukan Jepang. Iya. Jadi dalam peristiwa itu ada pengambil alihan kekuasaan dari Jepang kepada pemerintah Indonesia. Nah, prosesnya tentu banyak sekali yang memakan korban, dan heroik sekali bagi rakyat Kalongan. Karena kenapa? Kita belum punya pemerintahan yang kuat, belum punya tentara. Kita masih dengan sederhana, tapi penggeraknya adalah tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh nasionalis, ya. Itu kemudian bapak ibu guru yang menjadi guru pada waktu itu, menggerakkan murid-muridnya, juga orang-orang di kampung digerakkan semua. Nah, itu yang terjadi pada 3 Oktober, yang tentu ada prosesnya sampai tanggal 7 Oktober. Ya, itu kira-kira gambarannya. Nah, tujuan utamanya pengambilan alih kekuasaan. Kenapa kita mengambil alih kekuasaan? Jepang itu sudah, kita tiba-tiba tanggal 13 Agustus atau 14 Agustus itu mendengar kabar dari radio Saigon yang jadi kalau zaman Jepang itu radio itu cuma disegel sinyalnya, channelnya untuk satu channel, yaitu channelnya untuk dari Jepang, Honshu Kyoku Rai, kalau nggak salah nama Honshu Kyoku Rai. Itu siarannya
menampilkan tentang Jepang, tentang ya berita-berita seputar Jepang di Indonesia. Jadi kita tidak bisa mendapatkan sinyal dengan BBC, misalnya dengan Voice of America atau dengan Radio Australia misalnya. Berarti hanya bisa mendengarkan channel Jepang. Nah, 14 itu kita mendengar kabar barisan pelopor di Tegal memperoleh informasi bahwa satu radio di Saigon, karena barisan pelopor ini punya tim ahli elektronik yang bisa membuat radionya itu bisa sender kemana-mana. Dari situ mendengar kabar Jepang menyerah, dan itu ada setelah Nagasaki dan Hiroshima dibom atom. Kaisar Hiro itu mengumumkan kepada dunia bahwa Jepang menyerah. Dan kemudian setelah itu ada proklamasi kemerdekaan yang diumumkan oleh Bung Hatta dan Bung Karno. Habis itu disikapi oleh orang Pekalongan peristiwa proklamasi. Dan pertama setelah proklamasi kemerdekaan itu tanggal 18 Agustus informasi itu sudah beredar di sebagian kelompok pemuda, terutama yang punya jaringan dengan luar daerah. Dan kemudian pemuda kereta api pertama mengibarkan bendera merah putih di satu tugu yang ada di depan stasiun itu, tugu menara komunikasi zaman dulu. Nah, di situ pertama kali bendera merah putih dikibarkan. Kemudian peristiwa kedua di kantor wali kota oleh pemuda dari barisan pelopor. Dan selepas itu yang terakhir pengibaran bendera merah putih dilakukan oleh Bapak Ahmad Junet, pemuda Ahmad Junet yang mengibarkan bendera merah putih di dekat kantor, di depan kantor pengadilan. Nah, jadi pada saat itu kemudian bendera, tapi oleh pemimpin-pemimpin kita itu bendera itu diturunkan kembali. Loh, kenapa soalnya? Karena Jepang masih ada di sini dan megang senjata. Jadi khawatirnya pemimpin-pemimpin kita itu Jepang akan membunuh rakyat Pekalongan. Jadi khawatirnya begitu. Karena memang ada provokasi dari tentara-tentara yang ada di Camp Petai, tentara Jepang. Itu keliling kota, mereka sambil memprovokasi, keliling kota dengan show of force, dengan truk-truk militer, kemudian juga di depannya ada motor meraung-raung. Jadi itu sangat menantang, gitu. Seolah-olah seperti itu. Padahal mereka secara keseluruhan pasukan besarnya, mereka mentalnya sudah down karena Nagasaki dan Hiroshima dibom dan Kaisar Hiro itu sudah menyerah. Nah itu mereka down dan mereka menunggu kepulangan. Berarti aslinya sudah mau pulang gitu ya? Ya, seharusnya mereka akan pulang, tapi kita ini was-was. Was-wasnya kenapa? Karena nanti kalau Jepang sini kita tidak bisa memperoleh senjata dari Jepang, dan kemudian kita sudah mendengar informasi bahwa pasukan sekutu di dalamnya ada pasukan Nika atau Belanda, itu dikhawatirkan akan menjajah kembali, dan memang kemudian menjadi kenyataan. Belanda kemudian melakukan agresi militer di kemudian hari. Nah, kita makanya sebagai karetaker pemerintahan KNID ya, Komite Nasional Indonesia Daerah yang dibentuk atas instruksi Bung Karno, Presiden Soekarno, melakukan nanti proses nanti perundingan dengan untuk mengambil alih kekuasaan. Iya, jadi peristiwa 3 Oktobernya itu dinamakan peristiwa apa sih, Pak? Ya, peristiwa 3 Oktober karena memang terjadi peristiwanya itu tanggal 3 Oktober, dan saat itu ada delegasi Indonesia yang sedang berunding, dan di saat terjadi perundingan itu terjadi
kekacauan. Itu di mana, Pak? Di yang kalau zaman itu adalah di depan markas Kempetai-nya. Kalau Markas sekarang Kempetai yang sekarang itu adalah Masjid Syuhada. iya. Mungkin kalian tidak banyak tahu karena lahir tahun 2000 sekian ya. Dan sekarang sudah kita tidak bisa menemukan gambar yang nanti ada gambar yang sudah saya kirimkan. Gambar itu bisa menceritakan kondisi Pada saat itu pada ya. saat itu. Oke. Nah, saat itu delegasi Indonesia, Komite Nasional Indonesia Daerah dengan tentu dipimpin oleh Residen Pekalongan Mr. Besar berupaya untuk melakukan perundingan supaya baik-baiklah. Kamu menyerah, ini senjata kamu serahkan ke kita, saya antar pulang lewatnya di Banyumas. Jadi Jepang yang ada di sini itu berada di bawah kekuasaan pasukan Jepang yang ada di Banyumas. Terus setelah itu terjadi kekacauan dan Iya. Kenapa kok terjadi kekacauan pada saat perundingan ya jam 10 pagi itu mulai setengah 9.30 delegasi Pekalongan berangkat dari Karstenan di gedung Karstenan yang sekarang di Cetani itu diiringi para pemuda sampai diantar melewati jalan Diponegoro sampai ke markas Kempetai. Dan di sana memang sudah berkumpul dari pagi ribuan orang. Dari golongan santri, ada para ulama, kemudian ada pemuda-pemuda, pelajar, juga golongan tua, golongan tokoh nasionalis, juga ada ekspeta, polisi, ya. Semuanya pengen Jepang itu baik-baik, sebenarnya begitu. Dan itu kalau korban itu di luar dugaan kita. Kenapa? Walaupun kita saat itu kita belum punya tentara. Jarang sekali tidak ada yang memiliki. Kalaupun polisi memiliki pistol, itu tidak ada pelurunya. Sebagian besar adalah bambu runcing, tentu senjata-senjata tajam yang ada, pentungan, linggis, celurit misalnya. Ya seperti itu. Tapi kita nggak punya senjata. Nah tujuannya adalah baik-baik, tapi di luar dugaan terjadi agak kekacauan. Dan ketika kekacauan itu terjadi, kemudian Jepang ternyata sudah menyiapkan skenario. Iya. Ternyata sudah direncanakan. Iya, seperti diceritakan dalam buku apa, Pak? Bukunya Jenderal Nasution sekitar perang kemerdekaan, judulnya Proklamasi Jilid 1. Ini bercerita tentang pihak Jepang itu sudah menyiapkan diri untuk menembakkan. Rupanya pihak Jepang tidak mau diusir begitu saja. Tanggal 3 Oktober mereka sudah menyiapkan diri dan menyiapkan senapan maksudnya untuk kemudian diberondongkan ke masyarakat. Jadi korbannya banyak sekali.